Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan dari kelas D3TT4401 dengan NIM 6705-201098. Pada video kali ini, saya akan membuat perancangan antena microstrip menggunakan software CST StudioShot 2022. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu, di sini kita bisa sudah lihat tampilan awal dari CST StudioShot. Lalu kita klik New Template. Lalu kita pilih microwave dan RF optical. Kita pilih antena. Lalu kita klik next. Lalu kita planar. Lalu kita klik next. Lalu kita pilih time domain. Kita klik next. Lalu di sini kita akan memilih untuk satuannya. Di sini kita tidak ada yang kita rubah. Dimensinya tetap kita menggunakan milimeter dan frekuensinya menggunakan gigahertz. Lalu selanjutnya kita klik next. Lalu pada frekuensi minimumnya kita gunakan 2,3 Hz. Lalu untuk frekuensi max-nya itu 2,5 GHz. Nah, untuk monitornya kita klik saja semuanya agar kita bisa monitoring untuk semuanya. Setelah itu kita klik next. Lalu untuk template name-nya kita ubah menjadi antena microstrip 2,4 GHz. Lalu habis itu kita klik finish. Nah, inilah tampilan dari worksite-nya. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan parameter list-nya dulu sesuai perhitungan yang telah kita lakukan. Pertama itu kita memasukkan panjang page-nya itu dengan nama W, lalu dengan value-nya itu 38, deskripsinya itu panjang page. Lalu selanjutnya itu L dengan value-nya itu 28,92. Deskripsinya panjang page. Untuk ini lebar page. Lalu selanjutnya WG. WG itu panjang ground plan 47,6. Lebar ground plan. Lalu selanjutnya LG. LG itu value-nya 39142. Lalu deskripsinya itu panjang ground plan. Lalu selanjutnya WF. WF itu value-nya 1,4. Ini fungsinya untuk pemasangan ground plan atau deskripsinya lebar page, lebar feed left. Lalu LF itu 7,12. Itu panjang feed line. Lalu H itu ketebalan substratnya itu 1,6. Kenapa 1,6? Karena
kita menggunakan bahan substrat VR4. Lalu kita akan buat ketebalan konduktornya itu T, value-nya itu 0,0335, ketebalan konduktor. Nah, baiklah, inilah parameter yang kita gunakan. Di sini kita tidak menggunakan substrat karena tidak ada nilai substrat karena besarnya itu sama dengan ground plane tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan modeling. Atau kita akan merancang si antenanya dengan cara kita pergi ke modeling, terus kita klik bricks, lalu kita klik escape. Di sini akan tampil. Nah, namanya itu yang pertama itu kita akan membuat yang namanya ground plane. Karena ground plane ini yang paling dasarnya. Beri nama ground plane. Untuk X-min-nya itu kita menggunakan min WG bagi 2. Terus X-min-nya juga sama, cuman jadi WG bagi 2. Nah, kenapa kita bagi? Karena agar kiri dan kanannya itu seimbang, karena harus satu minus dan satu plus. Lalu selanjutnya untuk Y-min-nya 0, lalu Y-max-nya itu LG, Z-min-nya itu tetap 0, dan Z-max-nya itu T, karena lalu untuk materialnya, kita akan menggunakan Cooper Analyte dengan cara kita klik material, lalu load from material library, lalu di sini kita cari Cooper, lalu kita pilih yang Cooper dalam kurung Analyte, lalu kita load. Nah, lalu kita preview dahulu. Nah, ini tampilan dari ground plane. Setelah itu kita klik OK saja. Nah, setelah kita membuat ground plane, selanjutnya kita akan membuat substrat. Sama caranya, kita klik bricks, lalu kita klik escape. Lalu di sini kita rubah menjadi substrat. Karena substrat ini sama lebarnya dengan ground plane, jadi caranya itu hampir sama. Nah, untuk X-min-nya itu min WG slice 2, lalu untuk X-max-nya itu WG slice 2, atau per 2 atau dibagi 2. Lalu untuk Y-min-nya itu 0, lalu untuk Y-max-nya itu LG, Z-min-nya itu T, karena substrat ini berada di atas ground plane. Lalu Z-max-nya itu T plus H. Nah, untuk komponennya itu kita menggunakan materialnya itu menggunakan FR4 yang lossy. Kita load. Nah, lalu kita klik preview. Nah, di sini bisa kita lihat si ground plane-nya itu substrat. Kita klik OK. Bisa kita lihat. Bisa juga kita rotate. Nah, di belakang ini adalah dari bagian ground plane. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya patch. Caranya juga hampir sama. Pertama itu kita klik bricks, kita escape. Lalu di sini kita beri nama page. Lalu untuk X-min-nya itu min W2. X-max-nya itu W bagi 2. Kenapa min W2 dan W2 itu sama seperti yang tadi? Karena kiri dan kanan itu harus seimbang. Lalu untuk Y-min-nya itu kita gunakan LF. Dan Y-max-nya itu LF ditambah L.
Nah, selanjutnya kita akan membuat Z-min-nya. Untuk Z-min itu T plus H, lalu Z-max-nya itu T plus T plus H plus T. Nah, untuk materialnya itu juga sama, kita menggunakan copper. Nah, setelah ini semua, kita klik preview. Nah, kotak yang kecil yang berada di depan dari substrate ini yang kita buat tadi, yaitu patch. Lalu kita klik OK. Nah, begini tampilannya. Nah, setelah kita membuat patch, kita akan selanjutnya membuat yang namanya yaitu fit line. Caranya juga sama, kita klik brick, lalu kita klik ESC. Di sini kita beri dengan nama fit line. Untuk X-min-nya itu kita menggunakan min WF dibagi 2. Lalu untuk X-min juga sama, WF dibagi 2. Lalu untuk Y-min-nya itu 0. Y-max-nya itu LF. Lalu Z-min-nya itu T plus H. Dan untuk Z-max-nya itu T plus H plus T. Dan untuk materialnya itu tetap copper analet. Nah, selanjutnya kita klik preview dahulu. Di sini kita udah bisa melihat dari fitline. Lalu kita klik OK. Nah, beginilah tampilan dari antena microstrip-nya. Cuman, untuk pada bagian dari bagian patch dengan fitline-nya ini belum tersambung, bisa kita lihat. Nah, untuk cara menyambungkannya itu, kita akan dengan cara yang kita gunakan itu adalah kita buka komponen. Sebentar di bagian yang ada di kiri bisa kita lihat. Kita klik komponen, nah, di sini kita bisa lihat ada komponen-komponen yang telah kita buat. Ke caranya itu komponen, lalu kita pilih patch. Setelah kita pilih patch, kita pilih boolean. Boolean itu ada di atas ini. Lalu kita klik add. Lalu kita klik ini saja. Patch, kita klik boolean, add. Nah, lalu kita akan pergi ke kita pilih fitline. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mereka sudah tersambung. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita sudah melihat dari arsitektur antenanya, yaitu sudah ada ground plane, substrate, patch, dan fitline. Lalu selanjutnya kita akan memasang portnya dengan cara kita rotate dahulu. Nah, kita rotate dengan caranya itu dengan cara kita pilih fix di atas ini, kita pilih fix face, lalu kita klik 2 kali saja pada bagian bawah dari patch atau fitline. Nah, setelah itu kita akan menggunakan yang namanya port otomatis dengan cara pada bagian kita ke home dulu. Nah, pada bagian home ini kita klik macros, lalu kita pilih yang namanya solver, lalu kita pilih port. Nah, port lalu kita pilih calculate port extension. Nah, di sini tampilan dari calculate port extension-nya. Lalu kita klik saja calculate, lalu kita klik construct port from picket face. Nah, lalu kita close.
Nah, inilah tampilan dari hasil dari apa ya namanya ya, penambahan port otomatis lah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya simulasi dengan cara kita klik solver, setup solver, bentar, nih setup solver, lalu ini kita biarkan, lalu kita klik centang aja normalize fixed impedance-nya, lalu kita klik start, kita tunggu simulasinya hingga selesai. Ini untuk simulasinya sudah selesai. Nah, kita di sini akan melihat yang namanya nilai medan jauh dan medan dekatnya. Yaitu kita klik ke bagian 1D, lalu kita klik saja S parameternya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai S parameternya itu sebenarnya sudah bagus. Cuman belum sesuai dengan frekuensi yang kita harapkan. Nah, frekuensi yang kita harapkan itu kan berada pada nilai 2,4. Nah, jadi bagaimana caranya itu? Kita akan melakukan optimisasi. Nah, yang kita dapat itu di sekitaran 2,35. Bisa juga kita lihat di sini. Atau 2,6. Nah, di 2,358. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan optimisasi dengan cara kita tambahkan pada parameter listnya itu dengan cara kita ketik OP. Lalu untuk value-nya itu kita masukkan frekuensi yang setelah kita buat ini atau frekuensi bagus 2,358 dibagi dengan frekuensi center yang telah kita tentukan tadi. Nah, atau frekuensi kerjanya itu tadi 2,4. Lalu untuk ketebal deskripsinya itu kita buat optimisasi. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan atau akan kita kalikan dengan optimisasi tadi dengan kita tambahkan OP Nah, H dan T-nya ini karena itu sudah kita tetapkan jadi kita sudah usah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya kita lakukan simulasi ulang. Pertama kita parameter update dulu. Nah,
Setelah kita lakukan parameter update, lalu kita lakukan setup solver, sama langsung kita klik start saja. Kita tunggu hingga parametric solvernya ini selesai. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lihat pada bagian S parameternya. Nah, di sini untuk S parameternya itu sudah seperti yang kita inginkan, berada pada frekuensi kerjanya itu yaitu 2,4. Nah, langsung saja kita lihat-lihat untuk bisa kita geser. Si S parameternya ini sudah pas sesuai dengan frekuensi kerja yang kita gunakan. Lalu selanjutnya itu kita akan melihat dari frekuensi medan jauhnya dari antena microstrip ini dengan cara kita klik VSWR. Nah, ini untuk VSWR-nya. Selanjutnya itu kita akan lihat pada bagian frekuensi medan jauhnya itu. Ini bisa kita lihat pada far file. Kita bisa lihat. Nah, ini merupakan bentuk dari hasil frekuensi medan jauhnya. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk pola radiasi dari antena microstrip itu. Antena microstrip itu memiliki pola radiasi yang hanya mengarah ke satu arah. Lalu kita juga bisa untuk melihat tampilan 1D-nya, bisa kita lihat di sini. Ini untuk tampilan satu dimensinya. Di sini kita terdapat bisa kita lihat di sini sedang loading. Nah, di sini bisa kita lihat. Maaf. Di sini kita bisa lihat ini namanya Kosati dan punya itu. Lalu kita bisa lihat di sini aktivitas dari itunya itu 5,1. Lalu kita bisa melihat, kita lihat lagi. Maaf. Kita bisa sebenarnya bisa melihat hasilnya itu di bagian kiri ini. Seperti ini. Terus dari parameternya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, sekian dari praktikum kali ini. Sebelumnya kita akan melakukan, kalau untuk menyimpan filenya itu, hasilnya itu, kita dengan cara kita masuk ke S parameter, kita klik kanan, lalu kita klik copy, lalu kita klik aja notepad, kita kopikan ke sini. Nah, lalu kita klik file, lalu kita klik save as. Lalu untuk filenya itu kita rubah ke teks dokumen, all file. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah bikin, itu rl.micro.csv.
Lalu untuk selanjutnya itu kita akan membuat yang ini, file itu copy, sama kita klik file, kita total dokumen. Sini kita buat ini itu vs abs dot info. Lalu VSWL juga kita klik copy, lalu kita klik notepad, copy lagi, kita save as file, lalu kita beri dengan nama VSWL info CSV. Nah, baiklah, sekian praktikum untuk perancangan antena microstrip dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.